Pada episode 4 ini, para peserta yang telah berhasil menyelesaikan tantangan dalam permainan sebelumnya diminta untuk berkumpul kembali di ruangan. Para panitia kemudian membagikan sebutir telur rebus serta sebotol soju untuk mereka. Doksu, Mirion, dan para anak buahnya merasa tidak puas dengan pembagian itu dan memilih untuk mengantri kembali agar bisa mendapatkannya lagi. Namun ternyata jumlah telur itu sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Karena perbuatan Doksu dan anak buahnya tersebut, beberapa peserta yang lain tidak mendapatkan bagian. Salah seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mencoba menyerang Doksu. Sampai pada akhirnya ia malah diajar oleh Doksu hingga tewas. Semua peserta sangat terkejut melihat kejadian itu dan meminta bantuan panitia untuk melerai mereka. Namun para panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menambahkan jumlah hadiah uangnya dan mengumumkan kalau salah seorang peserta telah tereliminasi. Hal itulah yang membuat Doksu dan anak buahnya berencana untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Sampai pada akhirnya para peserta mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggotanya di dalam kubu mereka. Di lain tempat terlihat seorang lelaki sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter yang membantu panitia di sana untuk melakukan suatu kejahatan. Dan hal itu tidak diketahui oleh penyelenggara permainan. Jadi para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati. Dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka. Dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter akan bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Pada malam harinya, seperti biasa, lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Namun kesempatan itu malah digunakan Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta yang lain. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah ada di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita, semua peserta menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri dengan naik ke kasur yang paling atas. Dari posisinya itu, dia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia datang untuk mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia ke tempat kremasi. Keesokan harinya, para peserta dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui jenis permainan yang akan mereka mainkan, dengan sengaja bergabung dengan Doksu dan anak buahnya. Rupanya permainan yang akan mereka mainkan kali ini adalah tarik tambang. Sementara itu, Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih anggota tim secara acak, dimulai dari teman-teman terdekatnya. Bahkan tim Gi-hun memiliki 3 orang wanita dan 1 kakek tua di dalamnya. Alhasil tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya untuk bisa dikalahkan dengan mudah. Tarik tambang yang akan mereka mainkan kali ini bukanlah tarik tambang biasa. Mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan langsung jatuh dan tewas. Singkat cerita, tibalah saatnya tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo sudah merasa putus asa melihat semua anggota di timnya. Namun, tepat sebelum permainan dimulai, kakek Ilnam membagikan tips dan trik yang dahulu biasa ia lakukan saat bermain tarik tambang. Kakek Ilnam lalu menjelaskan bahwa yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya satu sama lain. Pada awalnya, trik kakek Ilnam berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tidak bisa mengalahkannya.
Sampai di detik-detik terakhir, Sang Wu pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk bergerak maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Mirion dan yang lainnya sempat ragu dengan trik Sang Wu. Namun pada akhirnya berkat hal itu, mereka pun dapat membalikan keadaan dan memenangkan permainan tersebut. Dan sampai di sini episode 4 akhirnya selesai teman-teman. Nantikan episode selanjutnya.